Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang menyempatkan waktu pada siang hari ini. Pertama-tama marilah yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Putrasari, kemudian Bapak dan Ibu Guru Dewan Guru SD Negeri 3 Putrasari serta calon guru penggerak SD Negeri 3 Putrasari, Bapak Hidayat. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, sehat, sempat dan nikmat-nikmat yang lainnya kepada kita semua, sehingga pada siang yang cerah ini kita semua dapat berkumpul dalam acara diskusi bersama yang positif ya Pak. Budaya positif. Ya, budaya positif. Nanti kita di sini bukan untuk sama-sama belajar, begitu ya, sama-sama belajar tentang apa itu budaya positif. Semoga nanti hasil diskusi dan belajar bersama kita di sini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Okay. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat di akhir. Tidak perlu panjang lebar, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua nantinya ada sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga langsung acara saja, nanti acara diskusi, yang keempat yaitu penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana tanpa halangan apapun, dan semoga diridhoi ilmu dan semuanya. Kemudian acara kedua yaitu sambutan kepada Ibu Sri Murni Astuti, Wakil dan Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Hidayat yang saya hormati dan juga rekan-rekan guru SD Negeri 3 Putrasari yang berbahagia. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat, berbagai nikmat ya, nikmat sehat, sempat, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata sebagai tugas dari Pak Hidayat. Tak lupa mari kita selalu meningkatkan kemampuan kita di dalam kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dunia pendidikan. Pada siang hari ini Pak Hidayat akan membuat tugas yaitu aksi nyata yang nantinya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu ya, sehingga kita pun bisa mengikuti jejaknya. Dan mudah-mudahan Pak Hidayat dalam melaksanakan kegiatan ini akan mendapatkan kemudahan, kesuksesan ya, sehingga kita pun ketularan nanti suksesnya ya. Suksesnya ketularan karena panjenengan semua di sini masih muda-muda, di mana jangkauannya itu masih panjang. Kalau saya kan sudah dituakan, tidak dituakan saja sudah tua, apalagi dituakan lebih tua lagi ya.
sehingga kami terutama saya ya sebagai orang yang sudah tua itu akan selalu mendukung dan selalu mensupport Bapak Ibu semua agar selalu bersemangat dalam meningkatkan kemampuannya. Karena sekarang memang kita harus dituntut untuk selalu update, selalu mengikuti perkembangan zaman. Sebetulnya tidak hanya yang muda yang tua juga harus seperti itu, tapi apa daya, ya? Apa daya kadang-kadang hati sudah kepingin, tetapi kalau istilah komputer itu sudah Pentium lama gitu ya, jadi untuk nyantelnya itu sangat susah. Nah, jadi bagi yang muda-muda silakan nanti untuk bekerja sama untuk mengikuti kegiatan ini dengan dengan sungguh-sungguh sehingga nanti akan berjalan dengan sukses dan mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya. Acara selanjutnya yaitu langsung untuk acara diskusi. Saya serahkan untuk acara diskusi ini kepada Pak Hidri. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Ya, pada hari ini, kesempatan kali ini, ya saya akan berbagi aksi nyata tentang budaya positif. Pada kesempatan kali ini adalah materi program guru penggerak, yaitu modul 1.4, di mana ya siswanya itu menyampaikan materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Adapun yang pertama, ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukum dapat mendisiplinkan anak. Dua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang keempat, seorang guru harus bisa memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. 5, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini ya, apakah yang pertama hukum dapat mendisiplinkan anak, ataukah pemberi hukuman dengan hal positif, membaca dapat juga mendisiplinkan anak? Ya, penghargaan juga apakah bisa? Ya, terus seorang guru bisa memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang umum yang bisa seringkali kita sapati ya. Nah, yang pertama yaitu adalah budaya positif. Yaitu ya, kita akan mulai itu konsep ini untuk mewujudkan budaya positif ya. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus teori motivasi hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 positif kontrol. Dan 6 adalah segitiga restitusi. Ini 6 konsep untuk mewujudkan budaya positif di sekolahan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ya, perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan ya, kepalan tangan. Jadi coba kita mulai ya. Ada
dan B, Anda dan teman Anda, ya. A, Anda dan B adalah teman Anda. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, dan teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya, misalnya ada kunci, ya, pegang yang keras, ya. Teman satunya ya berusaha untuk mengambil dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara. B bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Ya, apa yang terjadi ketika kita memiliki sesuatu, kita sudah genggam milik kita, tapi ada teman kita yang ingin merebut, ya, bisa berbagai macam cara yang dilakukan oleh yang teman kita, dengan paksaan, hukuman, ya, misalnya kalau mau, awas, nanti kamu hukum loh, misalnya, ya, seperti itu. Lanjut. Perubahan paradigma dari kontrol, ilusi kontrol. Yang seperti halnya kita, ilusi guru mengontrol murid. Bahwa ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang kelima, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah perubahan paradigma teori kontrol. Ya, yang pertama, guru bisa mengontrol murid. Yang dua, ya, kritik dan membuat orang merasa bersalah. Ya, guru juga bisa membuat orang yang bersalah dengan caranya bisa membuat orang yang bersalah itu merasa bersalah atas apa yang dilakukannya. Terus, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Pertanyaannya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, siapa yang memiliki kontrol di sekolah? Apakah kepala sekolah, guru, atau siswanya? Ya. Nah, ini ya, stimulus respon. Yang pertama, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Terus ini teori kontrolnya. Kita, ya, kata-kata ini bisa kita ubah dengan seperti ini. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, ini teori kontrolnya. Itu responnya. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, ada anak yang berbuat kesalahan, ya, bisa dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, terus teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, terus hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya. Ketika kita membujuk pasti ada, ya, kegagalan. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ya, dengan cara kolaborasi atau konsensus dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Ya. Apa makna disiplin? Ya. Di sini, disiplin berasal dari bahasa Latin. Apa ini? Bahasanya? Ya.
apa ini? Disiplina, ya, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ya, ini adalah pandangan dari Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya untuk menuju sebuah tujuan yang apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah, ya, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya kan? Terus kecenderungan umum di masyarakat umum adalah menghubungkan antara kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, berangkat kasih nyaman banget. Lama-lama yang nyaman. Ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, ini adalah makna disiplin. Ya, diambil dari Yayasan Pendidikan Luhur di Singapura. Nilai-nilai kebijakan universal. Ya, tadi kita itu nilai-nilai kebijakan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Ya, setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Ini adalah teori dari William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, ya, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ini teori dari Diana Gosen 1998. Ya, arti nilai kebijakan. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak bangsa Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila adalah nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak. Profil pelajar Pancasila ada 5, ya. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa, beragama, dan berakhlak mulia. 2. 3. 4. 5. 6. Kreatif. Coba tepuk pelajar Pancasila. Belajar Pancasila. Itu berarti ya? Ya, berarti masih mengantuk ya. Ya, apa namanya? Aku profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini adalah nilai-nilai kebijakan yang ada di Indonesia, yaitu menggunakan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, materi pembelajaran teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta segitiga restitusi. Macam-macam teori perilaku manusia ada 3. Yang satu, ya ini motivasi eksternal dari luar, dari ini ya, ada 2 ya, dari dalam dan ada 2, yaitu motivasi eksternal dan internal. Ya, motivasi eksternal pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan
atau hukuman, ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Misalnya, kita ada peraturan-peraturan, ya, kalau kita melanggar, kita nanti akan dihukum. Terus, apa yang akan terjadi bila kita tidak melakukan hal itu? Tidak dihukum. Kita coba? Tidak dihukum. Ya. Maksudnya? Jadi ketika untuk jadi motivasi diri kita menghindari dari hukuman. Ketika kita terlambat, paling kan kita agar kita tidak dihukum. Ya, kebanyakan itu. Ketika kita melakukan kesalahan, macam mana? Bahkan dihukum. Nah, ini adalah motivasi eksternal. Ya, dari luar. Ya, kedua, ya, dari eksternal kedua. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ketika kita misalnya, ya, kita banyak-banyak, ya, mencari sertifikat apa yang kita inginkan, ya, mendapatkan penghargaan dari orang lain atau institusi, ya, bisa naik pangkat, ya kan, institusi bisa naik pangkat terus mendapatkan hadiah dari orang lain, misalnya dari wali murid atau sebagainya. Kalau kita baik, ya, misalnya, itu adalah salah satu contoh motivasi eksternal dari luar. Contohnya Pak Ayat mengadakan seperti ini. Ya. Terus yang dari diri sendiri, untuk menghargai diri sendiri, motivasi untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Seperti halnya yang kalau guru kan dulu sudah pernah sarjana, ya, pernah jadi sarjana. Nah, langkah-langkah untuk menjadi sarjana sudah dilakukan. Nah, ya, bagaimana prosesnya? Apakah mudah? Tidak. Nah, di sini, ya, dari diri sendiri agar kita lulus. Ya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Yaitu adalah motivasi dari diri kita sendiri. Nah, ini banyak sekali. Ya, hukuman, disiplin, identitas. Pertama kita mencari identitas. Ya, kita hukum identitas gagal, hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, kalau hukum pasti ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, sering domain, ya kan? Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Ya, ketika orang sering domain, ya, guru mendomain itu kan? Ya, jadi kan pasti ada apa? Gejolak dalam dirinya, ya. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Terus berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi ketika hukuman cuma berlanjut di ketika dia sekolah, tapi ketika dia lulus, lulus sekolah lagi, ya gitu. Terus peraturannya adalah kamu harus. Ya, kamu harus. Terus murid membenci peraturan. Ya, betul. Ya, banyak murid yang membenci peraturan. Ya, pendek orang bilang kontrol. Terus identitas sukses, disiplin, ya. Konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Ya. Terus tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Terus ini restitusi adalah kolaborasi, ya. Apa? Hukuman ini. Restitusi adalah cara untuk kita menggali siswa ketika dia melakukan kesalahan.
Ya, restitusi merupakan sebuah pilihan menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ya, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, terus fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Terus apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini dalam pendidikan guru penggerak, diharapkan guru-guru menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada pada siswanya. Terus hukuman, jika membuat kesalahan, suatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak akan selalu membenci kedisiplinan. Ketika sering menggunakan hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Terus kalau hukuman secara paksaan, kalau konsekuensi stimulus dan tanggapan. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara waktu. Biar penelitian itu. Nah, tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Sudah pernah sudah pernah mengalami ketika sekolah? Ada yang pernah, enggak. Terus mencatat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Pernah enggak? Nggak pernah ada pasti kan? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Dia belajar STM. Terus menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret ke membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu, maksudnya tidak disuruh tidak bersepatuan karena tidak mengenakan sepatu. Maksudnya hari ini saya sepatunya tidak sepatunya colot. Terus lari mengelilingi karena terlambat untuk pelajaran TJOK. Ini adalah contoh-contoh tindakan guru ketika ada anak yang tidak disiplin. Nah, jenis ini mencatat 100 kali termasuk dalam buku lari, hukuman. Kalau menggantikan kertas konsekuensi dari perbuatan, membersihkan tumpahan air, murid disuruh untuk mengenakan sepatu, lari keliling lapangan. Kalau dimarahi maksudnya apa? Hukuman. Nah, untuk mengatasi
itu ada satu solusi ya, yaitu apa? Itu restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuannya ya, apa yang ingin dia contoh, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah teori dari Bosen 2004. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan ya, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan berarti antara guru dan siswa. 3. Tawaran ya, berupa tawaran bukan sebuah paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak tersebut. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Sedangkan 8. Restitusi fokus pada solusi. Ya, jadi segitiga restitusi ini adalah fokusnya pada solusi, bukan tindakan. Ya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, yaitu kelompok yang baik. Ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Hukuman oleh penghargaan. Penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan yang semula ada 5 unsur atau 5 hasil, setelah diriset atau diteliti ulang menjadi 8 ya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terus penghargaan, hukuman, ada juga sebuah penghargaan juga ada yang mengatakan penghargaan juga disebut sebagai hukuman. Kenapa? Ketika ada orang yang diberi penghargaan, ada juga anaknya yang tidak mendapatkan penghargaan. Ya, ada rasa juga iri, ya itu juga sebagai salah satu hukuman bagi orang anak yang tidak diberi penghargaan. Ya, ada rasa menyakiti hati orang lain. Ya, itu juga ada yang mengatakan seperti itu. Terus penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ya tadi misalnya Bu Devi ya kerja bareng sama kerja, tapi yang diberi penghargaan cuma Bu Devi pada kerjanya bareng. Salah satunya ada rasa sakit dalam diri hati. Itu ada sama juga dengan namanya hukuman ya. Silakan masuk Bu. Selamat datang Kakak. Ya, seperti itu. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas baiklah. Orang ini jadi menurun kualitasnya. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, itu adalah hukuman oleh penghargaan. Terus setelah kita mengetahui bagaimana cara-cara untuk mengatasi sebuah permasalahan yang dilakukan oleh setiap anak, ya, agar pembelajaran berjalan lancar dalam kelas, kita yang harus membuat sebuah keyakinan kelas. Biasanya kita membuatnya apa? Peraturan. Bedanya peraturan dan keyakinan adalah ketika peraturan yang buat hanya satu orang. Sedangkan kalau keyakinan kelas dibuat bersama-sama, jika ada kesalahan berarti yang dijalankan bukan satu tapi semuanya, ya.
Mengapa tidak peraturan saja? Ya. Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira apa? Ada aturan harus menggunakan helm. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Terus, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau sekolah atau apa? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Budaya positif, ya. Ketika kita menggunakan budaya positif, nanti akan beranjak pada lingkungan yang positif, ya, dengan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Peraturan kelas ada di dalam keyakinan kelas. Ketika kita sudah menghubungi keyakinan kelas, maka otomatis peraturan kelas akan dapat terwujud. Ya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ya nih, TK, ya nih, kesepakatan kelas. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ya, ini yang kesepakatan kelas. Sedangkan ini juga kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Ya. Mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana? Yang hijau. Yang hijau mana hijau? Datang tepat waktu mengucapkan salam. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Apa? Kesepakatan. Menjaga kebersihan sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran. Tertib. A, ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Keyakinan. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya, lanjut. Nah, nih, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, termasuk dalam peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, koridor terus. Tepuk semangat. Semangat. Nah, selalu mengembalikan buku tempatnya. Bentuk dari keyakinan kelas tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang berubah kesehatan, bergantian atau menunggu, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Ya, kata-kata itu. Ya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Masih banyak, ya, waktunya 1 jam, setengah jam lagi. Ya, kebutuhan dasar manusia. Ya, ada cinta kasih,
rasa memiliki dan dimiliki. Ya, ya. Kemudian dari manusia ingin dicintai, dikasihi, rasa memiliki dan rasa dimiliki. Setuju Pak? Enggak? Setuju. Alasannya? Ya manusia. Ya, Kalau kita hanya memiliki dan tidak dimiliki, pasti kebutuhan penguasaan. Ya, ingin menguasai apa ya? Kita ingin sesuatu. Ya, maksudnya penguasaan. Kebutuhan kesenangan, ya. Kebutuhan kebebasan. Ini adalah dan kebutuhan bertahan hidup. Makan 2 kali sehari, 5 kali sehari adalah bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, dari ya itu ya kesenangan, cinta, kasih sayang, penguasaan dan kesenangan. Aneh, ya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Oleh nyanyi pas lagi dalam tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi, ya. Nah, ini termasuk kebutuhan apa ini? Suka dan senang. Dari 5 itu apa tadi? Rasa kesenangan. Kemudian kesenangan. Terus yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Ya, kan ada kasih itu ya. Terus ini termasuk kebutuhan apa? Penghar, ini dia. Terus aku bosan, masa belajarnya cuma gitu aja dengan ibu guru aja. Kebutuhan apa itu? Kebutuhan apa? Apa coba? Komen. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjuk ke teman-temanku di kelas. Ya, gambar rapi, maju, ya. Ya, ini termasuk ya kebebasan apa? Kebetulan apa? Ya. jawabannya Pak. Ya, kalau dicari dulu saja. Ya, itu ya. Kita ambil sini. Berarti kalau dia kan yang pertanyaannya, aku sebel gambar udah tapi malah yang tidak mau. Ya, berarti termasuk yang kebebasan. Ya, karena kan dia gambarnya rapi perasaan dan baik malah ditunjukkan apa di sini. Ya. 5 posisi kontrol. Ya. Yang pertama, di topik disiplin positif modul 5 posisi kontrol guru jenjang SD 5 posisi ya. Pertama, penghukum ya. Guru sebagai ada guru yang sebagai penghukum ada. Ya. Membuat rasa bersalah. Ya. Ya, siapa? Iya, jadi bapaknya. Terus guru sebagai teman. Ya. Guru sebagai pemantau. Ya. Guru sebagai manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol yang ada dalam diri guru. Ada guru yang penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Ya, ini adalah 5 posisinya. Terus, nah ini motivasi guru berbuat, guru berkata, hasil kaitan dengan dunia. Murid berkata dampak pada murid. Penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Oleh hukuman ya.
Hasilnya memberontak, anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Terus kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas, dunia yang kaiki. Sering mengetok. Jadi anggaplah seperti itu di dunia nyata. Terus murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya. Jadi paham. Terus dampak pada murid mengulangi kesalahan. Ya. Terus ketika ada guru yang membuat orang merasa bersalah, guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, ya seharusnya kan nggak seperti itu, atau ibu kecewa kamu melakukan hal yang seperti itu, ya. Terus guru tanya lagi, guru berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengalahkannya, ibu stres, ya ibu stres. Terus hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Terus murid itu berkata, maafkan saya bu guru atau pak guru. Terus dampak para murid merasa rendah diri. Ya, jadi anak itu menjadi rendah diri. Kalau selanjutnya posisi teman, ketika guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan demi bu guru atau pak guru. Masa kamu tidak mau? Ya, ingat tidak ibu pernah bantu. Nah hasilnya anak akan ketergantungan. Terus kaitannya dengan dunia kualitas, murid meletakkan guru di dia ya sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Terus murid berkata, saya pikir bapak atau ibu guru atau ibu teman saya, ternyata begitu. Dampak para murid lemah, tidak mandiri dan tergantungan. Kalau pemantau, ya selalu menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Terus hasilnya penyesuaian diri tidak diawasi. Terus kaitannya dengan dia, murid meletakkan guru pada peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Murid berkata, berapa banyak binatang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ya, anak-anak bertanya, bu, gambarnya oli ya. Terus dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir, ya, sebagai manajer menghargai diri sendiri. Guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya adalah menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Bagaimana cara saya bisa memperbaikinya? Dengan cara mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaikinya. Ini adalah satu contoh ya posisi faktor guru sebagai penghukum, membantu merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kita yang sebagaimana bagaimana bisa kita lihat dalam diri sendiri. Pernyataan. Nah ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Maksudnya mana? Penghukum, teman, manajer atau apa? Saya kecewa. Ya maksudnya membuat orang merasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Ya, kamu tidak pernah benar. Hukum ya. Terus ayolah lakukan demi ibu atau guru, membuat merasa bersalah. Apakah kamu mau mendapatkan stiker binatang hari ini? Maksudnya mana?
suka hidupnya. Ya. Bagaimana maksudnya? Ini jawabannya penghukum, teman, pemantau, manajer. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer bertanya. Setelah manajer bertanya, ya kalau ada hal yang salah, coba kamu sudah menyampaikan ya peneliti ya dokumen kamu apa yang lakukan untuk perbaikannya, ya, yaitu jangan menjahit ya. Kalau bisa mungkin kayak jalur budaya marahi ya itu kan salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan itu. Terus kamu selalu yang paling terakhir berarti sebagai penghukum. Ya, bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah. Nilai-nilai manajer yaitu memperbaikinya. Kalau kamu tidak, saya akan diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Ya, ini sebagai hukuman, kalau ini sebagai manajer memperbaikinya, kita berdua mendapat apa yang kita butuhkan. Ya, nah ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu ya. Misalnya ada anak yang makan jajan di kelas, ya. Terus kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Berarti atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Berarti masuknya ke validasi kebutuhan. Terus nilai-nilai apa yang kita sepakati? Menanyakan keyakinan kelasnya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, menanyakan keyakinan. Terus setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Berarti proses menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Maksudnya adalah menstabilkan identitas. Ini adalah segitiga restitusi. Ketika ada permasalahan yang dilakukan oleh anak, kita bisa menggunakannya. Contohnya apa? Selain bisa jajan di dalam kelas, apa lagi? Ya, usil, ya. Terus jalan-jalan, mengganggu teman, minggat, ya, bisa menggunakannya juga. Terus untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Pertama kita adalah menstabilkan identitas. Caranya, guru berkata, bisa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia sempurna. Bapak ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau bisa juga bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Inilah contoh-contoh kata-kata menstabilkan identitas. Terus validasi keputusan kebutuhan. Terus kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagimu? Kamu boleh tetap berusaha jika menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain yang terbaru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik? Lebih baik besok lagi. Ini maksudnya dalam kebutuhan. Membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhannya. Apakah itu power, ya, atau itu kebebasan, cinta, dan yang tadi kesenangan dan persahabatan itu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan yang dihubungkan dengan
norma sosial dan nilai yang dasar. Contohnya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah? Ya apa? Keyakinan kelas kita, nilai-nilai universal apa yang kita kesepakati dan sebagainya. Ini untuk menanyakan keyakinan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu adalah sedikit yang bisa saya sampaikan. Sebelum itu mungkin ada yang ingin kita diskusikan bersama-sama. Mohon ya, sebelum kita tutup silakan untuk kita cari apa yang telah kita dapatkan pada siang hari ini. Boleh dari Ya, terima kasih untuk waktunya. Luar biasa ini ya, suatu ilmu yang baru ya, baru mungkin teorinya prakteknya sih kita biasanya sudah melaksanakan seperti itu, cuma secara teori memang harus seperti itu lebih tanya apa suka saya bingung. Ya, apa yang perasaan yang dapat perasaan saya pada siang hari ini mendapatkan ilmu yang luar biasa ini tentang sebuah disiplin ya. Kita sebagai seorang pendidik banyak sekali belajar tentang slide-slide yang sudah panjenengan berikan, sangat bagus. Nanti mungkin kedepannya kita lebih bijak lagi dalam bersikap, dalam menanggapi semua sikap-sikap atau permasalahan yang ada dalam peserta didik seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu, nanti teman-teman mungkin mau menambahkan. Semuanya itu bagian untuk berbicara. Jadi sini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Semuanya bagian untuk berbicara. Ya, di sini saya setelah mengikuti kegiatan dari Pak Jaya tentang salam dan bahagia, tentunya saya mendapatkan salam budaya dan budaya saya itu. Iya, semuanya berbahagia. Tentunya di sini saya mendapatkan materi baru yang secara teori belum saya ketahui, bagaimana cara mendidik anak di sekolah sesuai dengan budaya yang positif seperti itu. Setelah mengikuti pelatihan diskusi kali ini, saya mendapatkan ilmu baru terkait tentang budaya positif yang bisa kami terapkan nanti di sekolah seperti ini. Ilmu baru yang saya dapatkan pada kesempatan hari ini yaitu tentang bagaimana cara kita sebagai guru nantinya dapat menanggapi anak-anak ketika mengalami suatu permasalahan. Kita tidak serta-merta bisa menghukum, tapi kita bisa menggunakan tadi yang segitiga restitusi itu mungkin nantinya bisa diterapkan ketika di sekolah. Baik, terima kasih. Kegiatan di siang hari ini yang saya dapatkan yaitu bagaimana cara kita sebagai guru itu bisa membuat keyakinan di kelas bersama peserta didik. Jadi nanti kelas itu akan tercipta dengan baik, mencapai tujuan dengan baik. Baik, terima kasih. Kalau dari saya sama seperti calon-calon guru yang lain sangat bermanfaat sekali bagi guru tentunya, dan pasti pembelajaran yang utama banget untuk menjadi pembekalan positif dan mengembangkan budaya positif di sekolah untuk anak-anak seperti itu. Terima kasih.
positif, masih harus banyak belajar dan introspeksi gitu. Karena yang saya lakukan, mungkin dan teman-teman lain juga lakukan, kita masih banyak memaksakan kepada anak. Maksudnya kita seperti yang tadi sudah ada di situ, ada kata harus. Seharusnya kan kalau di situ tadi jangan kita jangan kamu harus ini, tapi iya. Tapi yang saya lakukan, saya sendiri lakukan memang masih masih banyak kata-kata itu. Kamu harus ini ya, kamu harus itu ya, supaya ini ya, supaya itu ya. Gitu. Anak kita masih memaksakan apa yang ingin kita capai kepada anak itu, belum memberikan sepenuhnya kepada anak. Iya. Itu juga saya alami di anak saya di rumah sebenarnya. Jadi mungkin itu saja Pak. Oke, monggo yang lain mau menambahkan. Terima kasih untuk pembelajaran pada siang hari ini. Sebetulnya banyak sekali yang dapat saya ambil, tapi saya sendiri itu setelah dikatakan oleh Pak Dayat itu, jadi ini mudeng antara keyakinan dan peraturan. Kadang kita rancu dengan antara apakah itu keyakinan, apakah itu peraturan. Jadi untuk siang ini, terima kasih sudah mendapat ilmu yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk menanggapi dari apa yang telah disampaikan dari saya. Yang intinya saya ini ilmu yang baru, ya. Jelas diri saya ini hal yang baru, tapi juga hal yang lama. Hal yang baru dalam artian ya, dari Pak Kaya sendiri saya terima sebagai yang baru. Tapi yang lama ini maksudnya dari dulu seperti itu, maksudnya semua itu dari dulu pasti secara sadar tidak sadar biasanya memberikan harus, itu kata harus itu memang. Sebab ini boleh dikata merupakan budaya juga, yang kata budaya harus, kamu harus seperti ini ya. Itu sebenarnya tujuannya sih sama, cuma lain penyampaian seperti itu. Kemudian yang jelas saya alami itu memang sulit untuk mengkondisikan anak, apalagi untuk anak sekarang seperti itu, ya kan? Ini teman-teman juga merasa seperti itu. Sebab kalau perasaan saya dulu pada guru pun otomatis juga menghormati benar-benar setulus hati seperti itu Pak Ayah. Saya mengalami sendiri, takut yang benar, bukan takut palsu kan? Apalagi sama orang tua, benar ini ceritanya. Yang mudah-mudahan jadi harapan saya ini pertama terima kasih ini hal yang baru, dan yang penting lagi anak diyakinkan supaya jangan ya katakan budaya yang palsu seperti itu di sekolah, apalagi di rumah, di mana tempat seperti itu. Itu kan bagus lah, jangan di sekolah seperti ini, kapan itu bisa di rumahmu seperti itu. Dimasukkannya artinya pembiasaan kan, budaya kan istilahnya sedikit dari sedikit, lama-lama kan terasa. Tadinya terasa terpaksa, akhirnya merasa enak. Ya, ini cerita saya ini pribadi. Dulu itu seperti itu rasanya. Aku masih kecil aja juga cerita seperti ini kan merasa lah. Masih kecil aja sudah biasa. Oh nyangkut ini bagian ini. Sekarang kan nggak ada istilah seperti itu kan. Nah itu artinya seperti itu. Jadi kata budaya ini sama-sama bermakna supaya mengenal di dalam hati setiap anak. Mungkin hanya itu ayat yang saya sampaikan. Sebetulnya ya, terima kasih atas apa yang telah disampaikan teman-teman. Ya, intinya di sini kita belajar bersama. Saya di sini juga ini adalah materi yang saya dapatkan ketika saya
belajar di pendidikan guru penggerak modul 1.4, yaitu adalah disiplin positif ya, budaya positif. Nah, ya ini adalah materi yang harus disampaikan atau harus dibagikan kepada guru-guru yang lain. Ini adalah tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, sebelum kami tutup, saya selaku pembawa materi ini meminta maaf pada bapak guru-guru sekalian apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang pas. Saya mohon maaf. Terima kasih sekali atas partisipasinya pada kegiatan pada pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bisa undur diri. Ya, terima kasih kepada Pak Ayat yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa untuk kita. Kita juga di sini sebagai seorang pendidik harus terus belajar karena perkembangan zaman itu dari tahun ke tahun luar biasa dan tantangannya pun luar biasa. Mari kita terus untuk belajar dan berbenah diri seperti itu, ya. Tiba akhirnya di acara penutup, yaitu acara yang terakhir. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau sikap-sikap yang kurang berkenan. Terima kasih untuk kunjungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.